Oke, selamat malam kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk membuka wawancara hari ini. Kami pertama kali ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak karena telah meluangkan waktunya dalam wawancara ini, di mana wawancara ini bertujuan sebagai tugas akhir kami dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Keanggotaan kelompok kami sebenarnya terdiri dari 10 orang, namun ada berhalangan hadir karena cuaca juga. Jadi izinkan kami 5 orang perwakilan dari kelompok kami untuk mewakili wawancara di malam hari ini. Adakah keterbatasan waktu yang kakak tentukan dalam wawancara ini? Nggak ada sih, jadi bebas aja. Oke baik, kita akan segera memulainya. Apakah kita sudah bisa memulainya? Yang pertama, untuk kakak-kakak siap dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zidan Alivia Deekson. Perkenalkan, saya Muhammad Ibrahim, di sini sebagai founder Nasoko. Saya ingin bertanya kembali, apa yang melatar belakangi usaha ini dapat tercipta dari kakak-kakak sekalian? Jadi terciptanya bisnis ini sih, kita yang beranggotakan 6 orang itu sebenarnya lagi nongkrong-nongkrong aja sih, ngomongin tentang bisnis. Kemudian kita kepikiran untuk coba berjualan bisnis kopi susu sih, lebih tepatnya. Oke, berarti diawali dari obrolan tongkrongan aja ya, yang melatar belakangi terciptanya usaha Nasoko ini. Dan apa nama dari bisnis tersebut? Mungkin tadi sudah disinggung ya. Coba mungkin bisa disampaikan maknanya atau bagaimana bisa terciptanya nama tersebut? Nama dari Nasoko sendiri ini, jadi kita kan beranggotakan 6 orang. Kita itu berasal dari SMA yang sama. Terus kita itu emang punya tempat buat ngumpul setelah pulang sekolah tuh di kosan. Jadi nama Nasoko sendiri itu sebenarnya maknanya nggak terlalu dalam sih, cuma kosan tapi dibalik jadi nasok kan, jadi nasok. Tapi karena kayak kurang enak gitu kedengarannya, jadi kita tambahin aja di belakangnya. Sebenarnya nggak ada makna yang gimana-gimana sih. Oke, pada bisnis yang kakak tekuni ini, apa saja sih produk yang ditawarkan atau apa saja produk yang disajikan? Bisa dijelaskan? Kita ngejualnya baru kopi susu sih, cuman masih ada rencana untuk ngembangin lagi ke mungkin menu lain, kayak mungkin di teh dan lain-lain sih. Baik, itu mungkin yang pertanyaan yang bisa saya ajukan. Saya akan melanjutkan ke teman saya. Untuk Destri, silakan. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya. Oke, pertama-tama saya akan mempertanyakan kapan bisnis Nasoko ini dimulai, Kak? Untuk bisnis kami ini munculnya belum lama ya, mungkin sekitar awal tahun 2021-an sih, atau 2022. Terus kenapa kakak memilih menjalankan bisnis Nasoko ini? Mungkin ada cerita di balik bisnis ini. Jadi kita ngebuat bisnis ini tuh karena kita ngelihat peluang di Bandung, rata-rata orang-orang pada suka kopi susu. Jadi kita pengen mencoba market itu gitu, supaya siapa tahu dapat marketnya gitu sih. Terus untuk membuat suatu usaha pastinya membutuhkan modal ya, Kak ya. Berapakah modal awal kakak membuat bisnis ini? Apakah modal tersebut tuh gede atau gimana, Kak? Untuk modal dari bisnis Nasoko sendiri ini sih bisa dibilang gak terlalu besar ya kalau dibandingin sama bisnis minuman-minuman yang lain. Range modal kita itu di awal sekitar 6 sampai 7 juta sih.
untuk modal buat bikin Nasoko ini. Oke, lalu tadi kan kita udah ngomongin soal biaya ataupun modal awal. Apakah Nasoko ini sendiri membutuhkan karyawan yang untuk menjalankan bisnis ini? Apakah itu tuh memerlukan karyawan yang banyak atau gimana? Atau memanfaatkan sumber daya manusianya dari teman-teman atau gimana, Kak? Karena kita berenam ya, jadi belum butuh karyawan. Tapi mungkin kalau misalnya, karena kita belum punya store juga sih sebenarnya. Tapi mungkin kalau misalnya kita udah punya store, kedepannya mungkin kita bakal nyari karyawan sih. Oke, berarti kedepannya pasti ada perkembangan gitu ya, Kak ya. Oke. Lalu berapa omset yang dihasilkan dari bisnis tersebut dalam kurun waktu sebulan, Kak? Untuk omset yang kita dapat dalam waktu sebulan tuh, karena kita belum lama sih ya, rata-rata kalau misalnya dilihat dari bulan kemarin mungkin kita dapat omset sekitar 1,5 sih, 1,5 juta dalam sebulan. Oke, itu aja pertanyaan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Destri telah memeriksakan saya. Jadi pertama-tama saya akan menanyakan bagaimana sih Kak cara Kakak memasarkan produk dari bisnis ini? Apakah ada memiliki trik dan trik khusus? Bisa di crop. Ya, ini kan tulisan tips and tricks. Tips and Iya, gue jadi bingung ya, maaf ya. Santai. Ya, maaf ya. Ya, ulang dari awal aku aja ya. Baik, terima kasih Destri telah mempersilakan. Pelan-pelan aja dah, pelan-pelan. Aduh, kok gue jadi santai. Maaf ya. Baik, terima kasih Destri telah mempersilakan saya. Jadi sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih Kak cara Kakak memasarkan? Taruh. Tuh enggak, gue kalau udah ketawa tuh kayak nggak bisa berhenti gitu. Udah stop dulu biar cuttingnya nggak susah kalau Iya. nanti susah. Tarik nafas dulu. Enggak, gue tuh kalau ketawa nggak bisa berhenti. Oh iya benar. Ketawa dulu. Gue jadi liatin Garyo. Muka lu kacau kan. Dari tadi diem. Maaf ya Gia. Santai, nyantai. Ada jangan nengok. Enggak. Iya udah dia mah. Jangan ngeliatin berdua. Ya oke sengaja. Baik, terima kasih. Udah mulai kan? Baik, terima kasih Destri telah mempersilakan saya. Jadi saya Iya udah lah. Aku yang kayak mau terus. Jangan terlibat udah. Lo ketawa ya? Getar gitu. Gue gak mau nengok siapa-siapa. Gue tendang Iya, diam dulu. Kalau lu mau kerawat tahu dulu aja malah. Ini minum guys. Minum guys. Sambil dimakan aja. Iya. Gak apa-apa, makan rimpungan. Atau mau makanan Lu jangan kayak getar-getar gitu. Aduh, maaf ya. Iya, santai. Santai dah. Nyantai. Ini nggak serius amat sampai formal. Santai. Kalau enggak lu omelin gue biar gue takut. Gua serius santai aja. Ini formal santai aja sih. Udah durasi dah. Enak susah ke durasi ini ada. Lu dulu. Tarik nafas dulu. Tapi kalau gitu Susah nanti baliknya udah. Iya, ya udah marah biar gue takut. Udah. Baik, terima kasih untuk Destri telah mempersilakan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama,
gimana sih Kak cara Kakak memasarkan produk dari bisnis ini? Apakah Kakak memiliki tips dan trik khusus gitu? Untuk di Nasoko kita ngejaga ini aja sih, apa namanya, hubungan dengan pelanggan. Ya caranya, tips dari kami sih sebenarnya ya aktif di sosial media aja supaya pelanggan itu ngerasa kita aktif, terus jadinya jadi ngerasa deket aja gitu sama bisnis kita ini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi pertanyaan yang selanjutnya, apakah Kakak membuat produk ini sendiri atau bagaimana, atau adakah bantuan dari beberapa pihak lain mungkin? Produk Nasoko ini kita buat sendiri sih, nggak ada bantuan dari pihak lain. Pokoknya produk yang kita buat ini homemade sih. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, gimana sih Kak proses pembuatan produk seperti kopi ini? Untuk proses pembuatan kopinya sendiri kita menggunakan kopi dari biji kopi sih. Terus proses selanjutnya kita lakukan grinding. Terus kemudian setelah di grind kita menggunakan mesin espresso untuk melakukan ekstraksi kopinya. Terus baru dicampurin dengan bahan-bahan yang lain. Gitu. Berarti harus melewati beberapa tahap dulu ya, baru jadi tuh kopi susu gitu ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya itu, bahan apa aja sih Kak yang dibutuhkan untuk membuat produk kopi Nasoko tersebut? Yang pasti kopi jelas, terus ada susu, gula aren, creamer, dan ada bahan lainnya sih yang kita nggak bisa sebut sebenarnya. Untuk selanjutnya, berapa banyak produk yang berhasil Kakak buat setiap bulannya? Dari awal Nasoko ini dibuat, rata-rata produk yang berhasil kami jual selama sebulannya itu ya kurang lebih 100 sampai 150 botol sih. Oke, baik, segitu saja pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Fauzan. Oke, selanjutnya kan tadi udah disinggung ya kalau usaha ini tuh udah dari awal tahun 2022, bener ya? Nah itu jadi ada nggak sih suka dan dukanya gitu selama menjalankan usaha ini, apalagi kan kalian bertiga apa berempat gitu tadi? Berenam ya? Sorry. Berenam ya? Itu kan pasti memiliki banyak kepala gitu. Ada suka atau dukanya nggak? Suka dan duka dari menjalani bisnis kopi susu ini sih, sukanya kita berenam ini emang ya bisa dibilang emang suka nongkrong lah, terus sama suka dengan coba-coba kopi susu dari berbagai macam kafe. Terus kita juga senang ngejalanin bisnis ini karena ya tadi kita suka kopi susu. Terus untuk duka dari ngejalanin bisnis ini sih sebenarnya ada di waktu sih. Karena kita berenam berasal dari kuliah yang beda-beda. Terus kita susah untuk menyesuaikan jadwal, jadi ya gitu sih. Tadi tuh udah disinggung kan kalau aktif bermedia sosial gitu di Nasoko ini. Nah, ada media sosialnya apa namanya atau apa aja yang digunakan gitu media sosial untuk Nasoko ini? Kita sebenarnya cuma pakai Instagram sih, cuman nanti mungkin kedepannya bakal buka di Shopee, terus ada mungkin di Gojek juga bakal buka untuk kedepannya. Oke. Nah, lalu bagaimana cara dari Nasoko ini berkomunikasi dengan karyawan atau dengan para foundernya? Cara komunikasi dengan founder satu sama lain sih ya kita ngegunain media WhatsApp atau Line sih buat menyesuaikan waktu untuk produksi dari kopi susu Nasoko ini.
Jadi selanjutnya tadi kan udah berkomunikasi dengan founder ya. Lalu selanjutnya bagaimana berkomunikasi dengan pelanggannya gitu, menjalin komunikasinya. Untuk komunikasi dengan pelanggan, kita bisa order lewat Instagram dari DM atau bisa lewat WA juga bisa. Jadi intinya komunikasinya melalui media sosial gitu ya. Nah selanjutnya pernah ada hambatan gitu atau kendala ketika berkomunikasi dengan karyawan atau para foundernya gitu ataupun pelanggan gitu. Untuk hambatan sih ya itu tadi sih waktu sih. Kita susah buat menyesuaikan jadwal masing-masing. Terus kadang juga suka tiba-tiba ada tugas gitu. Terus untuk hambatan komunikasi dengan pelanggan sih untuk saat ini belum ada sih. Belum ada. Iya. Baik, mungkin sekian, selanjutnya dilanjutkan oleh Fauzan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari saya mungkin ya. Jadi kami tuh ingin bertanya, mungkin dari menjalankan bisnis ini tuh ada kendala nggak ya, meskipun mungkin dari kendala internal gitu. Bisa dijelaskan coba. Kalau kendala ya jelas tadi sudah disinggung juga dari waktu kan. Kalau karena kita jelas tadi beda kuliah, terus waktu jam kuliahnya juga beda. Kadang ada yang sampai sore kuliahnya, kadang ada yang bisa. Jadi ya itu sih masalahnya, kita di waktu aja sebenarnya. Baik, berarti kendala yang seperti disinggung tadi dari waktu berarti ya, menyesuaikan waktu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kan bisnis ini tuh dibuat pada masa pandemi kan. Mungkin apakah ada pernah ngalamin krisis nggak selama masa pandemi ini tuh menjalankan bisnis ini tuh? Selama bisnis ini berjalan dari awal kita nggak ada sama sekali ngerasain krisis dari pandemi COVID-19 ini sih. Karena mungkin kita ya bisnis baru lah ya. Jadi masih lancar-lancar aja alhamdulillah sampai sekarang. Ya, alhamdulillah ya, masih lancar ya. Nggak tahu kalau kedepannya maksudnya. Mungkin berarti apa maksudnya dalam krisis ini belum pernah mengalami krisis yang serius gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk bisnis Nasoko ini tuh mempunyai mitra nggak sih? Mempunyai mitra? Untuk saat ini sih belum ya. Karena kita bisnisnya masih baru berjalan juga, jadi belum ada setahun juga, jadi ya belum ada mitra sih. Baik. Kalau untuk karena bisnis kopi ini kan banyak ya terutama di daerah Bandung itu. Mungkin kalau pesaing dalam bisnis ini tuh apa sih? Maksudnya yang paling berat lah gitu. Starbucks. Jelas untuk pesaing dari bisnis kita sih jelas banyak lah ya. Kayak kalau misalnya ditanya tadi yang beratnya jelas ada Janji Jiwa, Kopi Kenangan, atau mungkin brand-brand lain yang bukan jualan kopi doang sih, karena kita mau ngerambat ke sana kan kayak Chat Time, terus Street Boba gitu-gitu sih. Karena mungkin bisnis ini tuh masih baru ya, jadi bisa dibilang masih berkembang lah istilahnya gitu ya. Baik, ini pertanyaan terakhir nih dari kami. Apa yang membuat produk Nasoko ini tuh berbeda dengan produk-produk yang lainnya gitu? Kalau dari saya pribadi, yang ngebedain bisnis kami atau kopi susu kami sama kopi susu lain, kopi kita nggak terlalu strong. Jadi orang yang nggak suka kopi mungkin bisa jadi suka kopi gara-gara kopi kita ini, gitu sih. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Mungkin saya akan kembali ke Gian. Oke, baik. Sebelum kita menutup sesi wawancara ini, mungkin dari kakak-kakak ada closing statement yang bisa diberikan atau sekiranya untuk menawarkan produknya kepada calon audiens yang akan melihat video ini, kami persilakan.
sosial medianya apa? Mungkin kalau dari interview tadi mungkin ada yang penasaran dengan produk yang kita jual, bisa langsung aja cek Instagram kami yaitu nasoko.bdg. Ya mungkin itu sih. Itu aja. Oke baik, sebelumnya juga beberapa dari kami telah mencoba juga karena salah satu teman kami juga tergabung dalam bisnisnya Kakak Tekuni dan kita sudah mencicipi dan memang rasanya juga sangat enak dan terima kasih banyak. Ya, dan kami juga berharap semoga bisnis yang dijalankan bisa berjalan dengan lancar, semakin berkembang juga. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan dalam wawancara kali ini. Kami berharap segala hal baik selalu bersama bisnis Kakak dan kami juga akan selalu menjadi pelanggan setianya. Dan mohon maaf bila ada salah kata yang kami sampaikan selama wawancara kali ini. Sekian dari kami, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.